Selamat siang. Saya ingin menjelaskan kiat-kiat mendapatkan hibah penelitian dari Dikti. PDP yaitu penelitian dosen pemula, sedangkan PD adalah penelitian dasar. Ini semuanya yang non mitra. Nama saya Amalia Mustika SEMM MBA. Sebelumnya, saya ingin menceritakan dulu pencapaian apa saja yang telah saya dapatkan. Pada tahun 2010 sampai 2011, saya mendapatkan pertama kali hibah pemula, hibah dosen pemula sekitar 11 juta. Kemudian selanjutnya 2012 sampai 2014 saya mendapatkan fundamental sekitar 100 sampai 170 juta. PDP 16,4 juta dan 19,9 juta. Dan terakhir saya sendiri mendapatkan PD di tahun 2019 ini sekitar 135 juta. Judul itu harus ringkas, maksimal 20 kata, dan mudah dipahami, enak dibaca, bombastis dan eye catching. Bombastisnya itu kira-kira wah ini kayaknya sangat menarik, dan eye catching itu sehingga si reviewer mau membaca selanjutnya. Karena kalau dari judul saja sudah tidak enak dilihat, enak dibaca, untuk ke belakangnya tidak akan terus lanjut. Saya mendapat penelitian ini lalu mendapatkan pelatihan untuk mendapatkan hibah PDP dan PD, sehingga saya bisa menyampaikan judul itu harus seperti apa. Contoh misalnya karena saya ada di pariwisata pada tahun 2019 kemarin, homestay dalam persepsi guru dan dosen sebagai alternatif pemilihan akomodasi untuk wisata edukasi sekolah. Saya berpikir di sini bahwa homestay sedang digalakkan oleh pemerintah sehingga menjadi bombastis. Dan eye catching-nya adalah persepsinya si guru dan dosen itu terhadap homestay sendiri untuk memilih akomodasi dalam berwisata edukasi sekolah. Ya, di penelitian dasar, yaitu ini penelitian saya bersama teman saya Ibu Lestari, homestay sebagai alternatif penginapan masyarakat kota dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal di Desa Sumurugul, Purwakarta. Di sini juga masih dilihat bombastisnya adalah homestay. Sedangkan eye catching-nya adalah ingin meningkatkan pendapatan masyarakat lokal di daerah yang istilahnya akan diperkenalkan untuk menjadi desa wisata. Lalu kita sekarang ke abstrak. Abstrak ini harus ringkas, padat, berisi 200 dan 300 kata. Lalu latar belakangnya sedikit saja, sebaris dua baris mengenai miniatur latar belakang yang kita tulis. Kemudian isinya adalah metode dan tahap penelitian. Apa saja tahap-tahap penelitiannya? Kalau PDP kan 1 tahun, berarti tahap penelitiannya selama meneliti itu apa? Sementara kalau penelitian dasar selama 2 tahun. Tahap penelitian tahap pertama apa? Tahap keduanya apa? Kemudian di abstrak itu harus ada hasil dan target luaran penelitiannya seperti apa. Ya, dan jangan lupa di bawah dari abstrak itu juga ada kata kunci yang tidak lebih dari 5 kunci. Selanjutnya, bab 1, yaitu pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya ini mengenai masalah umum. Kalau yang kita bicarakan adalah, karena saya dari pariwisata, saya akan membicarakan pariwisata. Jadi saya menjelaskan dulu, pariwisata di Indonesia seperti apa, boomingnya seperti apa. Harus juga ada data-data yang memperkuat latar belakang kita. Kemudian latar belakang juga disesuaikan dengan judul. Jadi kalau judulnya mengenai pariwisata, ya latar belakangnya pariwisata. Jangan judulnya mengenai pariwisata lalu latar belakangnya adalah mengenai misalnya di luar pariwisata, misalnya kedokteran atau bisa juga pembangunan rumah. Nah, itu beda ya. Nah, lalu kita lari ke permasalahan. Permasalahan itu harus merupakan rumusan masalah. Sebelumnya harus ada identifikasi masalah. Jadi dari latar belakang itu diidentifikasikan masalahnya apa sih? Ya, lalu ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ini berupa pertanyaan. Buku misalnya contohnya, bagaimana karakteristik responden di Purwakarta? Bagaimana potensi homestay di Purwakarta dan seterusnya. Entah di mana yang kita akan ingin ambil untuk sebagai objeknya ya. Kemudian tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya ini harus lebih kreatif. Jangan seperti saya ingin mengetahui karakteristik responden. Saya ingin mengetahui homestay di Purwakarta atau di tempat lain. Bukan itu. Tapi adalah ingin mengidentifikasikan, ingin memetakan. Lalu bisa juga ingin mengkreasikan sesuatu. Kita harus menuliskan publikasi. Publikasinya itu seperti apa? Misalnya jurnal. Jurnalnya mau apa? Jurnal internasional, jurnal nasional yang bereputasi atau yang terakreditasi, itu pasti sudah yang akan menjadi hal yang utama. Kemudian kita akan memberikan seminar. Lalu setelah itu juga ada haki. Jadi publikasi ini juga harus kita hakikan. Kita
kita ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka nggak perlu kita menulis yang macam-macam, ya. Hanya state of the art. State of the art itu apa? Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian kita. Jadi kita mencari hibah-hibah penelitian, kita mencari jurnal-jurnal yang terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi. Penelitian kita ini mengenai, misalnya ya, kalau saya mengenai homestay, jadi saya harus mencari penelitian terdahulu mengenai homestay, bukan deskripsi, ya, tapi di jurnal internasional atau jurnal nasional yang terakreditasi atau bereputasi. Lalu kita sesuaikan dengan penelitian kita. Kemudian di bab 2 itu ada roadmap, ya. Tapi kalau di PDP, di hibah pemula, dosen pemula, roadmap itu tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah di hibah penelitian dasar dan hibah terapan, ya. Kemudian sudah dijelaskan lagi tadi, tidak perlu adanya teori-teori umum yang lainnya. Itu nanti saja kalau kita setelah lolos, lalu kita membuat jurnal, baru ada di bab 2 itu perlu teori-teori lainnya, ya. Di bab 2 ini juga ada mengenai roadmap. Roadmap itu bisa berupa fishbone mengenai hibah-hibah penelitian apa saja yang telah Bapak Ibu lakukan atau teman-teman lakukan. Kemudian mengkerucut pas di kepala ikan itu ingin seperti apa. Nanti saya bisa kasih contoh, ya, mengenai penelitian saya, bahwa saya itu telah mendapatkan penelitian-penelitian hibah apa saja, lalu telah membuat maksud saya telah membuat jurnal-jurnal apa saja, sehingga mengkerucut di kepala ikannya itu apa yang ingin saya lakukan. Pada bab 3 mengenai metodologi penelitian, berisi tentang bagan alir. Bagan alir ini mengenai tahapan-tahapan yang akan kita teliti. Jadi aspek-aspek apa saja yang akan kita teliti. Lalu indikator pencapaiannya apa? Kemudian harus ada juga target luarannya. Nanti saya juga akan kasih contoh bagaimana bagan alir yang telah saya buat. Pengumpulan data ini juga tetap harus kita cantumkan, harus kita tulis mengenai pengumpulan data secara primer seperti apa, secara sekunder seperti apa. Lalu analisis datanya bagaimana, ya. Jangan lupa mencantumkan lokasi dan waktunya. Misalnya contoh pelaksanaan penelitian selama 1 tahun, efektif dari bulan sekian, tahun sekian sampai dengan bulan sekian sampai tahun sekian. Kalau di saya waktu itu, ya, April 2019 sampai dengan bulan Maret 2020. Pokoknya selama kita ingin mengambil penelitian setahun atau 2 tahun, kita harus jelas bagan alir pertama itu tahun pertama seperti apa, tahun kedua seperti apa, lalu ada penjelasannya bagaimana di tahun pertama dan bagaimana di tahun kedua. Begitu juga dengan teknik pengumpulan data. Bila mengambil 2 tahun atau 3 tahun, tahun pertamanya apa pengumpulan datanya, yang kedua bagaimana, yang ketiga seperti apa. Daftar pustaka jangan lupa dicantumkan, ya. Ini kadang-kadang semuanya sudah bagus, tapi daftar pustakanya tidak betul, dalam arti kata tidak sesuai dengan apa yang kita ambil di sumber-sumber lain, dari jurnal-jurnal lain, ya. Dan harus sesuai dengan alfabet, jadi A, B, C, dan seterusnya. Demikianlah Bapak Ibu kiat-kiat untuk mendapatkan proposal hibah penelitian dasar maupun proposal hibah penelitian dosen pemula. Jangan lupa subscribe my YouTube channel, ya, Inom _Amal.